share dulu materinya. Ya, hari ini kita belajar mengenai proses peradangan atau inflamasi. Langsung saja ya. Jadi, pengertian dari inflamasi atau radang adalah respon protektif setempat terhadap cedera atau kerusakan jaringan yang bertujuan menghancurkan, mengurangi, atau melokalisir agen pencedera, juga jaringan cedera. Inflamasi merupakan proses menguntungkan sebagai pertahanan tubuh, sehingga terjadi netralisasi dan pembuangan agen-agen penyerang, jaringan nekrosis, sehingga tercipta keadaan yang dibutuhkan untuk perbaikan dan pemulihan tubuh. Jadi dari ini bisa diringkas bahwa radang atau inflamasi itu sebenarnya salah satu bentuk pertahanan tubuh kita yang sifatnya lokal ya, bukan sistemik, lokal. Jadi misalkan yang terkena radang adalah di siku tangan kita, misalkan ya, yang mengalami tanda-tanda peradangan hanya di siku tangan ya. Sedangkan di tempat lain tidak ada tanda peradangannya. Jadi ini suatu pertahanan tubuh yang sifatnya lokal, dia terjadi apabila ada cedera. Cedera masuk ke dalam tubuh kita atau mungkin adanya sel-sel yang mati ya, kerusakan jaringan, dan radang ini mempunyai tujuan positif, yaitu nanti membuat sel-sel kita yang tadinya terkena agen dari luar tadi ya, yang cedera, yang sel-sel mati itu nanti siap untuk dilakukan perbaikan sehingga diharapkan nanti sembuh. Ya. Jadi ini merupakan sifatnya sebenarnya positif. Pada keadaan di mana jaringan mengalami cedera, seperti contohnya terkena luka bakar ya, terbakar, teriris, atau terinfeksi kuman, maka jaringan tersebut akan terjadi rangkaian reaksi guna memusnahkan agen yang membahayakan jaringan atau yang mencegah agen menyebar lebih luas. Respon tersebut merupakan sistem kekebalan terhadap infeksi yang distimulasi oleh faktor kimia seperti histamin, serotinin, bradikinin, prostaglandin yang dilepaskan oleh sel mast sebagai mediator inflamasi di dalam sistem kekebalan untuk melindungi jaringan sekitar dari penyebaran infeksi. Apabila ada penyebab radang yang masuk ke dalam jaringan tubuh kita, secara otomatis di dalam tubuh kita ada namanya mediator inflamasi. Mediator inflamasi itu jumlahnya banyak, ya. Tidak hanya 4 ini yang saya tuliskan, cuma 4 ya, histamin, serotinin, bradikinin, dan prostaglandin. Itu adalah sebagian kecil dari media inflamator. Jadi kalau ada penyebab radang, nah mediator inflamasi ini langsung gerak cepat, dia memberikan pertahanan awal. Jadi dia langsung memberikan perintah kepada kepada pembuluh darah di sekitarnya, pembuluh darah yang kecil-kecil ya, yang perifer itu, kapiler-kapiler, untuk melebar, kemudian nanti akan terjadi proses pertahanan selanjutnya. Nanti kita bahas lebih detail ya. Sebagai hasil akhir respon inflamasi, yaitu jaringan yang cedera diperbaiki atau diganti dengan jaringan baru. Etiologi atau penyebab dari radang ada macam-macam, tapi dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama adalah karena adanya infeksi mikroba. Infeksi mikroba, jadi tubuh kita kemasukan mikroorganisme ya, bisa bakteri, bisa virus, jamur, protozoa, dan lain-lain. Yang kedua, dikelompokkan penyebab cedera fisik. Bisa luka incisi. Luka incisi itu luka yang iris yang teratur ya, biasanya contohnya kayak luka karena luka operasi yang dilakukan oleh dokter bedah, itu kan incisi ya, menggunakan pisau bedah, itu lukanya teratur. Bisa luka kontusio. Kontusio itu luka memar, jadi tubuh kita terbentur dengan benda tumpul ya. Biasanya bentuk lukanya menjadi jejas memar ya. Kan kalau ada yang misalkan kaki kita nggak sengaja nyandung kaki meja gitu, biasanya kan terus jadi warnanya
biru ya, biru. Nah, itu namanya memar. Nah, kontusio itu memar. Luka abrasi itu luka yang bentuknya tidak teratur. Misalkan contohnya jatuh, dengkulnya kena aspal. Nah, itu kan contohnya luka yang tidak teratur bentuknya, itu namanya luka abrasi. Luka pungsi itu luka yang disebabkan karena benda yang runcing. Contohnya misalkan tertusuk paku, tertusuk jarum. Juga ada istilah fungsi di bidang kedokteran ya, di bidang kesehatan. Fungsi itu mengeluarkan cairan dengan jarum. Nah, kemarin kan pas kita bahas 2 minggu yang lalu mengenai asites ya. Asites itu masih ingat, penumpukan cairan di perut. Itu kan harus dikeluarkan, jika jumlahnya banyak harus dikeluarkan dengan fungsi asites. Nah, jadi ditusuk perutnya dengan jarum sehingga airnya keluar. Nah, itu fungsi ya. Kemudian cedera termal. Cedera termal itu bisa dengan suhu tinggi, seperti tersiram air panas, terkena api, bisa juga suhu yang rendah ya. Frostbite ya, biasa dikenal dengan radang dingin. Biasanya terjadi di suhu yang sangat dingin, misalkan ada pendaki gunung, dia tidak ada persiapan matang, akhirnya kedinginan, ada di suhu minus berapa derajat Celcius sehingga terjadi frostbite ya. Jadi ujung-ujung jari kaki, hidung, telinga biasanya awal radang dingin itu di ujung-ujung, jadi mulai membeku ya, mulai merah, sakit ya. Kemudian cedera kimia, penyebab yang ketiga digolongkan cedera kimia. Misalkan iritasi karena bahan-bahan kimia, misalkan bahan asam, bahan basah ya, alkohol, logam yang sifatnya mengiritasi kulit. Kemudian yang kelompok keempat, reaksi imun ya. Ini menimbulkan respon hipersensitivitas dalam jaringan atau autoimun. Jadi kalau yang etiologi yang keempat ini adalah penyakit autoimun ya. Jadi autoimun itu kekebalan tubuh kita itu salah mengenali. Jadi kekebalan tubuh seseorang menyerang tubuh sendiri. Jadi kekebalan tubuh, sistem kekebalan tubuh mengira itu benda asing, zat lain, sehingga kemudian dimakan, padahal aslinya itu adalah tubuh kita sendiri. Itulah namanya autoimun. Kemudian yang kelima adalah jaringan nekrotik atau sel-sel yang mati. Kalau sel-sel mati itu dianggap benda asing oleh tubuh. Ini etiologi dari radang. Tujuan inflamasi sifatnya positif ya. Yang pertama, menahan dan memisahkan kerusakan sel sehingga tidak menyebar kerusakannya, menghancurkan mikroorganisme sehingga mikroorganisme itu tidak sampai masuk ke pembuluh darah misalkan ya. Kemudian menginaktifkan toksin. Toksin itu adalah racun yang dikeluarkan oleh bakteri. Mempersiapkan perbaikan jaringan. Ini adalah tujuan-tujuan dari inflamasi atau peradangan. Sebelum Bu Dokter melanjutkan mengenai peradangan, ini ingin refresh dulu. Mungkin dulu di pelajaran sebelumnya kalian sudah mendapatkan atau belum, Bu Dokter kurang tahu ya, tapi ini refresh saja, maksudnya agar nanti saat Ibu menjelaskan mengenai patofisiologi dari radang, kalian itu sudah nyambung ya. Jadi nanti di patofisiologi radang itu banyak sekali peran-peran dari sel-sel darah putih ya. Nah, padahal sel-sel darah putih itu jenisnya ada 5. Jadi ini sekedar tambahan saja. Ibu ingin menjelaskan mengenai komponen darah ya. Komponen darah itu ada 2 kelompok besar. Yang pertama plasma darah, yang kedua sel darah. Plasma darah itu komponen darah yang berperan dalam mengangkut sel-sel darah ke seluruh tubuh. Nah, kalau sel-sel darah ya, sel-sel darahnya. Jadi begini deh, bayangkan bahwa darah itu adalah es cendol ya, es cendol. Jadi ini biar ada gambaran aja. Es cendol. Jadi misalkan adik beli cendol tuh 1 mangkok. Nah, itu lihatlah bahwa kuahnya, airnya itu adalah plasma, ya. Nah, cendolnya itu adalah sel-sel darah, ya. Jadi gambarannya gitu.
Jadi plasma itu tempat mengalirnya sel-sel darah. Nah, sel darah itu yang terapung di dalamnya. Ya, kembali ke sel darah ya, bukan kembali ke cendol. Nah, sel-sel darah ini ada 3 ya. Yang pertama adalah eritrosit atau sel darah merah. Ini gambarnya ya. Jadi sel darah merah itu jumlahnya jutaan di dalam tubuh kita ya. Jadi memang dominasinya adalah sel darah merah, jumlahnya lebih banyak dari sel darah putih ataupun trombosit. Jadi makanya kenapa kok darah warnanya merah ya, karena memang didominasi oleh eritrosit. Kemudian yang kelompok kedua sel darah putih ya. Sel darah putih ada 5 jenis sel darah putih, dibedakan menjadi yang bergranula atau granulosit ya, karena di sitoplasmanya terdapat granula-granula. Ini dilihat, ini ada kayak dol-dol kecil ini ya. Ini di sitoplasmanya ini ada granula-granulanya. Nah, ini namanya sel darah putih yang granulosit. Ada 3 jenis, yaitu eosinofil, basofil, dan neutrofil. Kemudian ada sel darah putih yang tidak bergranula, ya, sitoplasmanya tidak bergranula. Itu ada limfosit dan monosit. Kemudian sel darah yang ketiga adalah trombosit. Ya, trombosit atau keping darah atau platelet ini biasanya berfungsi untuk pembekuan darah, ya. Ya, jadi nanti kalau Bu Dokter bilang monosit, bilang basofil, neutrofil, jadi adik tahu ya, oh itu jenis sel darah putih. Gitu ya. Oke, kita sekarang kembali ke laptop, kembali ke radang. Ya, jadi radang itu ada 2 tipe. Yang pertama adalah yang tipe akut, yang kedua adalah tipe kronik. Nah, kalau yang radang yang akut, penyebabnya itu biasanya karena paling sering adalah patogen. Jadi infeksi mikroba, misalkan ada kuman masuk ya, kemudian ada virus yang masuk atau protozoa yang sifatnya mikroba, yang patogen itu masuk. Kemudian bisa juga karena jaringan rusak ya, jaringan rusak itu biasanya misalkan tadi ya cedera termal dan menyebabkan sel-selnya rusak. Nah, itu bisa menyebabkan radang akut. Kemudian penyebab radang kronis itu bisa dari inflamasi akut, radang akut yang nggak sembuh-sembuh, ya. Inflamasi akut persisten. Bisa juga penyebabnya karena ada benda asing atau karena reaksi autoimun. Ya, jadi tadi kan disebutkan ya, salah satu etiologi radang adalah autoimun. Nah, kalau radang yang autoimun itu sifatnya radangnya kronik, ya, tidak akut. Kemudian sel-sel yang terlibat, ya, kalau inflamasi akut itu yang terlibat adalah neutrofil. Tadi ya, Bu Dokter kan udah nyebutkan di depan ya, neutrofil itu apa? Salah satu jenis sel darah putih. Kemudian sel mononuklearnya di sini monosit. Monosit, makrofag, ya. Oh ya, ini monosit adalah salah satu jenis sel darah putih. Kalau dia masih berada di pembuluh darah, namanya monosit. Tapi apabila monosit itu sudah keluar dari pembuluh darah, dia akan berubah nama menjadi makrofag, ya. Kemudian kalau radang kronik, ini sel-sel yang terlibat ada sel mononuklear, yaitu monosit, makrofag, sel plasma, limfosit, dan fibroblast. Kalau fibroblast itu bukan sel darah putih ya. Kalau fibroblast itu adalah sel-sel yang biasanya ditemukan di jaringan ikat. Dia biasanya berfungsi berfungsi untuk penyembuhan luka karena dia akan membentuk kolagen. Ini hubungannya dengan penyembuhan luka kalau fibroblast itu. Kemudian onset itu serangan ya. Onset itu serangan. Jadi kalau inflamasi akut terjadinya segera. Kalau kronik lambat. Contohnya misalkan badan kita tersiram air panas dalam hitungan nggak pakai lama itu begitu tersiram langsung melepuh ya. Yang kesiram air panas itu melepuh atau mungkin tidak sampai melepuh cuman merah hiperemis. Nah, itu nggak pakai lama kan, itu sudah terjadi reaksi radang tuh. Nah, jadi kalau akut itu segera, tapi kalau kronik itu lambat.
Kemudian durasi atau berlangsungnya. Kalau inflamasi akut itu terjadinya beberapa hari. Kalau kronik beberapa bulan bahkan sampai beberapa tahun. Outcome atau hasilnya dengan adanya inflamasi akut diharapkan nanti akan terjadi resolusi atau penyembuhan. Bisa juga terjadi abses, ya. Kemudian bisa juga nggak langsung sembuh, tapi jadi lama-lama nggak sembuh-sembuh, akhirnya menjadi inflamasi yang kronik. Nah, kalau hasil dari inflamasi kronik adalah bisa menyebabkan kerusakan jaringan dan bisa terjadi fibrosis. Fibrosis itu gampangannya bukan kelenjar. Fibrosis itu jaringan parutnya banyak ya, skar, pembentukan skar. Skar itu kalau di luar tubuh yang kelihatan tuh kalau keloid ya. Adik tahu keloid ya, kalau misalkan luka kemudian lukanya mungkin membekasnya jadi bentuk keloid, nah itulah skar. Skar itu ya fibrosis itu ya, bentuknya seperti itu. Jadi penyembuhannya tidak bisa kembali sempurna, tapi malah pembentukan jaringan ikatnya banyak. Ingat nggak kemarin pas Bu Dokter bahas tentang sirosis hepatis? Sirosis hepatis itu kan penyebabnya radang kronik ya, sehingga kemudian hepar atau hatinya itu banyak fibrosis-fibrosisnya. Jadi bentuk hati yang kena sirosis itu keras karena berunjul-berunjul gitu. Nah, ya itu karena memang kalau sirosis kemarin penyebabnya adalah radang kronis. Oke, sekarang kita bicara mengenai tanda-tanda radang, ya. Radang akan timbul namanya tanda-tanda radang, ya. Jadi tanda-tanda radang yang pertama itu adalah rubor atau kemerahan, ya. Misalkan adik habis kebentur benda keras, cuk, langsung merah ya, langsung memar merah, atau mungkin tersiram air panas langsung merah, itu salah satu dari gejala radang ya. Kita bahas ya, rubor atau kemerahan biasanya merupakan hal pertama kali yang terlihat di daerah yang mengalami peradangan. Waktu reaksi peradangan mulai timbul, itu arteriol atau arteri-arteri yang sangat kecil itu mensuplai darah arteriol yang mensuplai darah melebar. Nah, jadi pada saat ada penyebab radang, maka sel pembuluh darah yang kecil arteriol itu akan melebar ya. Pembuluh darahnya akan melebar atau namanya vasodilatasi ya, sehingga banyak darah yang mengalir di situ ya. Gambarnya gini deh, misalkan ada pipanya elastis nih, pipa air, tapi dia sifatnya bisa melar itu ya. Nah, saat dia masih biasa itu alirannya biasa, tapi begitu pipanya melar, otomatis air yang mengalir di dalamnya lebih banyak kan. Ini sama dengan pembuluh darah ini. Jadi karena pembuluh darahnya itu melebar sehingga aliran darahnya banyak yang mengalir di situ. Nah, kapiler-kapiler yang sebelumnya kosong dengan cepat terisi penuh dengan darah. Keadaan ini yang dinamakan hiperemia atau kongesti, menyebabkan warnanya merah ya. Timbulnya hiperemi pada permulaan reaksi radang diatur oleh tubuh baik secara neurogenik maupun secara kimiawi melalui pengeluaran zat histamin ya. Tadi kan di awal Ibu pernah mengatakan tentang mediator inflamasi ada histamin. Nah, jadi di dalam tubuh kita ini ada histamin. Jadi kalau ada penyebab radang itu masuk, si histamin itu langsung menyebabkan dilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Ya, sehingga aliran darahnya banyak dan akhirnya warnanya merah lah ya. Nah, kemudian yang kedua, ciri radang yang kedua adalah kalor atau panas. Terjadi bersamaan dengan kemerahan dari reaksi inflamasi akut. Kalor disebabkan pula oleh sirkulasi darah yang meningkat. Sebab darah itu memiliki suhu 30 derajat Celcius, disalurkan ke permukaan tubuh yang mengalami inflamasi lebih banyak daripada ke daerah
normal. Jadi ini ada hubungannya tadi, karena vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah sehingga aliran darahnya banyak, padahal darah itu suhunya anget 37. Nah, sehingga tubuh yang meradang itu kalau diraba terasa lebih hangat karena di situ aliran darahnya banyak. Kemudian tanda radang yang ketiga adalah dolor atau nyeri. Ya, rasa nyeri itu bisa karena rangsang saraf, ya. Rangsang saraf akibat perubahan pH, perubahan konsentrasi ion, atau karena zat-zat kimia seperti bradikinin dan prostaglandin. Jadi selain histamin ada mediator inflamasi yang namanya bradikinin dan prostaglandin. Ini dia mempunyai sifat memproduksi nyeri. Jadi kalau ada bradikinin dan prostaglandin, maka sel-sel saraf itu akan terasa nyeri sehingga kalau ada radang sakit. Selain karena rangsangan saraf, ternyata rasa nyeri juga ditimbulkan oleh peningkatan tekanan lokal, ya. Jadi karena tadi pembuluh darahnya melebar, kemudian menekan jaringan di sekitarnya sehingga timbullah rasa nyeri. Kemudian tanda radang yang keempat adalah tumor. Tumor itu pembengkakan. Pembengkakan ditimbulkan oleh pengiriman cairan dan sel-sel dari dalam pembuluh darah ke jaringan interstisial. Jadi tadi ya Dek, pembuluh darahnya melebar. Nah, selain melebar, ternyata dinding pembuluh darahnya itu juga mengalami peningkatan permeabilitas sehingga sel-sel darah yang tadinya tidak bisa keluar bisa menembus dinding pembuluh darah. Nah, yang keluar itu ada sel-sel darah, cairan, sehingga jaringan di luar pembuluh darah atau jaringan interstisialnya itu membengkak karena banyak timbunan cairan dan sel. Ya, campuran cairan dan sel yang tertimbun di daerah inflamasi disebut eksudat. Kemudian tanda radang yang kelima adalah fungsiolesa atau perubahan fungsi. Ya, itu mah jelas sekali ya kalau sudah ada bengkak, nyeri, sirkulasinya abnormal, lingkungan kimiainya abnormal, otomatis ada perubahan fungsi. Fungsinya sudah jelas ikut-ikutan abnormal ya. Oke, kemudian ini tanda salah satu contoh aja, contoh radang ya. Ini tangan ya, siku ya kalau nggak salah ya. Ini kan siku tangan. Lihat coba warnanya merah, bengkak ya kan. Ini kita nggak ngerti nih penyebabnya apa, tapi yang jelas ini radang. Bisa ini karena kebentur benda keras bisa, atau mungkin kesiram air panas masih mungkin ya. Kita nggak usah bahas dia sebabnya ini kok bisa merah, kenapa sih, kita nggak usah bahas. Cuman ini Ibu mau menjelaskan tentang ciri-ciri radang tadi ada di sini semua ya. Lihat warnanya apa? Merah. Merah itu rubor ya. Kemudian bengkak enggak? Ini kalau dibandingkan dengan siku satunya yang sehat, mesti dia udah lebih bengkak, lebih besar. Ya, itu tumor ya, sudah ada merah, ada bengkak. Kemudian kalau dipegang, diraba, ini biasanya lebih hangat dibandingkan dengan area normal ya, dibandingkan dengan kulit yang tidak radang, itu dia akan lebih cenderung lebih hangat ya. Jadi lebih panas atau kolor ya. Kemudian dolor, nyeri. Nah, ini pasti nyeri nih kalau disuruh digerakkan sikunya nyeri atau mungkin ditekan pun nyeri. Ya, jadi ini salah satu penampakan radang tuh seperti ini. Udah ada rubor, ada kalor, ada dolor, ada tumor ya kan. Di sini ada. Nah, kemudian yang gambar ini menggambarkan kalau yang atas ini pembuluh darah sebelum terjadi radang ya, dia arterinya biasa aja tuh, nggak melebar ya. Kemudian sel-sel darahnya juga tidak pada keluar, masih di dalam pembuluh darah.
Nah, apabila terjadi radang, maka yang pertama kali terjadi histamin itu sebagai mediator inflamasi, dia akan menyebabkan pelebaran pembuluh darah. Nah, dengan adanya pelebaran pembuluh darah, ini kan dibandingkan atas lebih besar ya diameternya. Nah, kemudian selain terjadi pelebaran pembuluh darah, terjadi peningkatan permeabilitas dinding pembuluh darah sehingga bisa menyebabkan sel-sel darah dan cairan darah itu keluar dari pembuluh darah. Ya. Oke, kemudian kita bicara mengenai aspek cairan pada peradangan. Yang pertama akan terjadi eksudasi. Tadi sekilas sudah disinggung ya, eksudasi itu apa. Nah, biasanya ini penjelasannya. Biasanya dinding saluran darah yang terkecil, yaitu kapiler dan venula, memungkinkan molekul-molekul kecil itu lewat, tetapi menahan molekul-molekul besar seperti protein plasma untuk tetap di dalam lumen pembuluh darah, ya, di dalam darah. Sifat pembuluh yang semi permeable ini menyebabkan gaya osmotik yang cenderung untuk menahan cairan dalam pembuluh darah. Jadi tekanan osmotik itu adalah tekanan dari luar pembuluh darah yang menyebabkan molekul-molekul besar itu tetap di dalam pembuluh darah. Nah, hal ini juga diimbangi oleh dorongan keluar dari tekanan hidrostatik di dalam pembuluh darah. Jadi gini deh maksudnya. Ya. Ini yang atas ini adalah pembuluh darah yang normal ya. Normal tuh maksudnya tidak ada reaksi radang. Jadi terdapat keseimbangan antara tekanan masuk ya, tekanan yang mencegah cairan, protein plasma, kemudian sel-sel darah itu tidak keluar karena adanya keseimbangan dari tekanan osmotik dan hidrostatik. Ya, osmotiknya itu tekanan dari luar ke dalam, hidrostatiknya dari dalam ke luar. Ini seimbang sehingga sel-sel darah, protein plasma tetap di dalam darah aja, nggak keluar. Nah, kalau terjadi radang, ya, pergeseran cairan dalam reaksi radang, jadi kalau ada radang itu terjadi pergeseran cairan yang sangat cepat. Contoh pada lepuh yang terjadi setelah cedera termal, ya misalkan terkena air panas, kemudian langsung melepuhkan, seketika langsung kulitnya melepuh. Nah, itu cepat kan, nggak pakai hitungan berapa menit baru melepuh, biasanya kena langsung melepuh. Nah, itu cairan yang ada di dalam lepuhan itu, di dalam apa ya, yang ya melepuh ya, itu melepuh itu melendung itu kan, nah itu kan di dalamnya ada cairan tuh, itu eksudat ya, itu di dalamnya namanya eksudat. Eksudat dari peradangan luka bakar akibat cedera termal itu mengandung protein plasma yang cukup tinggi, cukup berarti. Jadi cairan yang akibat adanya luka bakar tadi, kemudian melepuh, itu di bawahnya ada cairan, itu kalau diperiksa di laborat, ya ada pemeriksaannya itu jadi mengandung protein plasma yang cukup banyak. Nah, cairan seperti inilah yang dikatakan sebagai eksudat. Nah, jadi peristiwa penting dari peradangan akut adalah perubahan permeabilitas pembuluh darah yang sangat kecil yang menyebabkan kebocoran protein diikuti pergeseran keseimbangan osmotik dan air keluar bersama protein sehingga menimbulkan pembengkakan jaringan. Dilatasi arteriol yang menimbulkan hiperemit lokal dan kemerahan juga mengakibatkan kenaikan tekanan intravaskuler lokal karena pembuluh darah penuh. Jadi apabila tadi ada penyebab radang, kemudian histamin ataupun mediator-mediator inflamasi lainnya bekerja, kemudian pembuluh darahnya melebar. Nah, selain melebar terjadi peningkatan permeabilitas dinding pembuluh darah sehingga memungkinkan sel-sel darah dan cairan keluar. Adek bayangannya gini deh, hiperpermeabilitas peningkatan permeabilitas tuh gini deh, biar ada bayangan ya.
Adik tahu balon ya, balon. Contohnya balon wis. Balon itu sebenarnya sebelum ditiup, balon itu sudah ada lubangnya. Jadi balonnya sebenarnya udah ada lubang kecil-kecil, tapi nggak kelihatan karena memang sebelum ditiup ya nggak kelihatan kalau udah ada lubang. Nah, setelah balon itu kita tiup, itu besar, lubangnya makin besar kan, yang tadinya tidak kelihatan, lubangnya makin besar. Nah, inilah bisa disamakan dengan peningkatan permeabilitas. Jadi setelah pembuluh darahnya melebar, maka di dinding-dinding pembuluh darah itu terdapat celah-celah yang memungkinkan sel-sel darah dan cairan itu keluar dari pembuluh darah. Nah, cairan-cairan itulah yang namanya eksudat. Ya. Nah, ini gambarnya eksudat. Nah, yang tadi itu yang normal. Nah, kalau ada reaksi radang, maka terjadilah eksudat. Ya, jadi ini pembuluh darahnya vasodilatasi, kemudian terjadi peningkatan permeabilitas dinding pembuluh darah, sehingga ini yang tadinya coba yang lihat atas. Yang atas kan ini tidak memungkinkan untuk keluar nih sel-sel darahnya, tapi kalau sudah dilatasi sehingga ini ada celah yang memungkinkan sel-sel darah, cairan itu keluar ke jaringan interstisial ya. Nah, inilah yang namanya eksudat itu ini, yang keluar-keluar ini ya, cairan-cairan yang keluar. Nah, kemudian selain terjadi eksudat, ternyata kalau ada radang itu meningkatkan aliran limfe ya, limfaktik dan aliran limfe. Jadi ini sebelum kita bahas mengenai perubahan, maksudnya yang terjadi dengan aliran limfe jika terjadi radang, ini kita bahas sebentar tentang yang normal dulu ya. Jadi di dalam tubuh kita itu ada suatu sistem sirkulasi, namanya selain sistem sirkulasi pembuluh darah, ada namanya sistem limfatik ya. Ini digambarkan itu, ini kalau yang hijau ya, yang hijau ini yang seperti pembuluh darah, tapi bukan pembuluh darah, ini di seluruh tubuh, ini namanya sistem limfatik ya. Oke. Sistem limfatik adalah suatu sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi mengalirkan getah bening. Jadi kalau sistem limfatik yang mengalir bukan pembuluh darah, tetapi getah bening di seluruh tubuh. Nah, limfa atau getah bening itu berasal dari plasma darah yang keluar ya dari sistem kardiovaskuler ke dalam jaringan sekitar. Getah bening adalah cairan jernih kekuningan yang isinya adalah sel-sel darah putih, keping darah ya, trombosit dan fibrinogen. Aliran cairan limfa tidak dipompa oleh jantung. Kalau pembuluh darah itu kan mengalir karena dipompa jantung ya. Jadi bisa ke seluruh tubuh karena jantungnya berdenyut. Tapi kalau cairan limfa dia bisa beredar karena desakan otot-otot rangka di sekitar pembuluh limfe ya. Jadi tetap ada aliran getah beningnya tetap mengalir, tapi karena desakan otot-otot di sekitar pembuluh limfe. Dalam sistem limfatik biasanya ada penembusan lambat cairan interstisial ke dalam saluran limfe jaringan. Dan limfe yang terbentuk dibawa ke sentral dalam badan dan bergabung kembali ke darah vena. Daerah yang terkena radang biasanya terjadi kenaikan yang mencolok pada aliran limfe daerah tersebut. Selama radang akut, tidak hanya aliran limfe yang bertambah, tetapi kandungan protein dan sel dari cairan limfe juga bertambah dengan cara sama seperti pada sistem vaskuler darah. Tetapi sebaliknya, bertambahnya aliran bahan-bahan melalui pembuluh limfe menguntungkan karena cenderung mengurangi pembekakan dan mengosongkan sebagian dari eksudat. Jadi maksudnya gini deh, tadi kan sudah banyak eksudat ya, jadi sudah banyak timbunan-timbunan eksudat ya, cairan sel-sel darah udah pada keluar dari pembuluh darah yang menyebabkan bengkak. Nah, setelah itu disinilah fungsinya
aliran limfe, dia sudah mulai bekerjanya lebih ekstra ya, dengan dia menyerap. Jadi eksudat itu kemudian diserap masuk ke aliran limfe sehingga mengurangi bengkak. Jadi sifatnya sangat membantu ya. Kemudian bila pembuluh limfenya terkena radang disebut limfangitis. Ya, maksudnya pembuluh limfe itu berarti yang panjang tadi ya, yang panjang. Maksudnya yang ini deh, pembuluh limfe itu yang seperti pembuluh darah ini loh, tapi ini bukan pembuluh darah, ini pembuluh limfe. Ini kalau meradang namanya limfangitis. Ya, jadi nggak cuman organnya bisa aja dia jadi ikut meradang ya. Nah, namanya limfangitis. Nah, tapi kalau yang meradang itu kelenjar limfe ya, yang terkena maka namanya limfadenitis. Limfadenitis regional sering menyertai peradangan. Salah satu contoh yang terkenal adalah pembesaran kelenjar limfe servikal yang nyeri terlihat pada tonsilitis. Maksudnya gini deh, tak jelasin dulu. Ya, apabila yang meradang itu adalah kelenjar limfe. Ini lihat ada limfe nodus. Ya, jadi kelenjar limfe itulah yang mengumpulkan getah bening. Kalau yang panjang-panjang ini aliran limfe ya, itu mengalirkan aja. Nah, misalkan terjadi radang di sekitarnya, contoh misalkan ada tonsilitis. Tonsilitis tahu ya. Tonsilitis itu adalah radang di tonsil. Tonsil itu amandel ya. Misalkan ada pasien yang tonsilitis, amandelnya besar ya. Diperiksa suruh buka mulut ternyata dilihat amandelnya kanan dan kiri itu membesar, bengkak, merah, nyeri ya, ada radangnya. Nah, jadi setiap manusia tuh ada amandelnya, Dek. Kalau belum diangkat, kalau belum dioperasi ya, ada kanan dan kiri dua. Ini di sini di tenggorok, di sini di faring, di paring ya. Nah, itu misalkan meradang ya. Jadi radang tadi gejalanya ada bengkak, merah, nyeri. Nah, misalkan ada tonsilitis. Nah, biasanya ya, tidak semuanya. Biasanya terjadi limfadenitis di sekitarnya. Sekitarnya ini biasanya yang membesar adalah di ketiak, di aksila. Ada tahu istilah sekelen? Sekelen atau melanjer kalau bahasa orang Jawa, Jogja, Semarang itu namanya melanjer, tapi kalau wong Tegal ngomongnya sekelen ya. Tahu ya sekelen? Tahu. Iya, sekelen itu sebenarnya adalah limfadenitis ya. Jadi kalau nemuin pasien ada benjolan di ketiak misalkan ya, tapi kita menggali lagi apakah selain benjolan di ketiak itu ada keluhan lain, misalkan ternyata iya dia lagi nyeri telan, tenggorokannya sakit, terus kita periksa, oh ternyata ada tonsilitis, amandelnya besar, lagi meradang. Nah, itu berarti dia limfadenitis yang di aksila, yang di ketiak itu terjadi karena di sekitarnya ada yang meradang, tonsilnya tadi yang meradang. Nah, kita nggak usah fokus ngobatin benjolan di ketiaknya, obatin aja itu si amandelnya itu, dikasih antibiotik kah. Kalau masih ringan, kasih antibiotik aja sudah sembuh ya. Kalau yang sudah kronis sih biasanya harus dioperasi ya. Nah, kalau misalkan amandelnya udah nggak meradang, itu nanti benjolan yang di ketiak juga ikut kempes sendiri, begitu ya. Apakah hanya limfadenitis itu hanya bisa di ketiak saja? Tidak, karena lihat aja gambarnya. Ini kan kelenjar limfe ini mengalir di seluruh tubuh ya, dan limfonodulnya biasanya banyak di ketiak, di leher ya, kemudian di selangkangan ya, di selangkangan juga. Biasanya gini, pasien ada koreng di kaki, melanjar di selangkangan. Nah, itu bisa karena itu. Jadi kita fokus ngobatin kakinya aja. Nanti kakinya sembuh, nanti limfadenitisnya juga ikut sembuh sendiri. Nah, oke.
Kemudian kita bicara aspek-aspek seluruh peradangan. Ya, jadi dalam proses peradangan itu di dalam pembuluh darah, ya, pembuluh darah itu kan ada sel-sel darah yang mengalir di dalamnya. Itu pada waktu terjadi radang, sel-sel darahnya ini akan mengalami marginasi. Marginasi ini adalah menempelnya sel-sel darah putih di dinding pembuluh darah. Ini lihat yang gambar yang tengah ini. Ya, ini sel-sel darah putihnya nempel di dinding-dinding, ini namanya marginasi. Gampangnya gitulah. Penjelasannya panjang banget, tapi intinya marginasi itu nempel. Kemudian emigrasi itu keluar setelah nempel, kemudian sel darah putihnya menerobos di antara endotel, itu namanya emigrasi. Oh bisa keluar ya karena tadi hiperpermeabilitas sehingga ada celah yang memungkinkan leukositnya keluar. Nah, setelah leukosit keluar, dia akan melakukan kemotaksis. Kemotaksis itu pergerakan leukosit pada jaringan interstisial menuju tempat yang meradang, ya. Jadi dia bergeraknya ada arahnya, misalkan yang meradang di sisi mana, jadi leukositnya kayak di ini kayak dituntun menuju ke sana gitu loh, karena adanya sinyal kimia. Nah, fenomena ini disebut dengan kemotaksis, jadi pergerakan leukosit menuju jaringan yang meradang. Ya, oke. Nah, kemudian ini ringkasan dari yang Ibu sampaikan tadi, banyak sekali sudahan. Nah, ini mau diringkas di sini. Jelas nggak deh atau kecil-kecil banget di anu Kecil-kecil. kecil ya. Sebentar deh Ibu cari yang bisa di-zoom-kan. Sebentar. Sebentar ya, saya copy paste dulu ke Word. Mudah-mudahan bisa. Saya stop presentasi dulu, saya ganti ke yang Word sebentar. Yang Word yang mana ini? Oke, share. Kalau ini sama masih kecil atau udah gede? Terlihat nggak tulisannya, Dek? Terlihat, Bu. Terlihat ya. Ya, oke. Jadi ini lumayan banyak kotak-kotaknya. Ibu zoom aja ya, Ibu besarkan nanti mudah-mudahan bisa terbaca tulisannya. Jadi ini ada kotak-kotak namanya infeksi mikroba, cedera fisik, cedera kimia, respon imunologis dan jaringan nekrotik. Ini kan yang tadi kita bahas ini adalah etiologi dari inflamasi, ya kan? Ini adalah penyebab inflamasi. Misalkan infeksi kuman, misalkan ketusuk, pakunya kotor, banyak kumannya. Misalkan cedera fisik tadi, kepukul, kena air panas, ya, cedera kimia, misalkan kesiram bahan kimia. Nah, ini hal-hal ini bisa menyebabkan respon inflamasi, ya. Nah, respon inflamasi ini sangat berhubungan dengan sumsum tulang belakang. Kenapa? Karena di sumsum tulang belakang itu terjadi tempat untuk produksi sel-sel darah putih, ya. Nah, oke, kita bahas ke yang kiri dulu. Oke, di sini. Ya, di sini
Apabila terjadi respon inflamasi, maka di dalam tubuh kita ada mediator inflamasi namanya histamin ya. Oh ya, sebelum bahas ke ini sebentar, Ibu lupa. Ibu mau menjelaskan dulu tentang mediator inflamasi. Maaf. Jadi nggak urut. Ya. Mediator inflamasi. Ya Allah, mencelat. Ya, mediator inflamasi itu banyak jumlahnya, tidak cuma 4 ini, tapi coba kita bahas 4 dulu ya. 4 saja wis, yang lainnya nanti gampang kalau adik mau baca silakan. Di buku-buku patofisiologi ada ya. Mediator inflamasi yang pertama adalah histamin. Jadi di dalam tubuh kita itu ada namanya mediator inflamasi histamin. Dia ada di jaringan ya. Dia diproduksi oleh sel mas ya. Sel mas itu apa? Sel mas itu adalah basofil ya. Tadi basofil, adik tahu ya basofil. Basofil adalah salah satu jenis sel darah putih. Basofil itu kalau masih di dalam pembuluh darah namanya basofil, tapi kalau dia sudah keluar dari pembuluh darah, dia akan berubah menjadi sel mas. Nah, sel mas inilah yang memproduksi histamin. Nah, histamin ini mempunyai sifat vasodilatasi. Vaso itu pembuluh darah, dilatasi itu melebar. Jadi histamin itu bersifat melebarkan pembuluh darah. Selain itu juga bersifat meningkatkan permeabilitas pembuluh darah. Kemudian mediator inflamasi yang kedua adalah serotinin. Kalau serotinin ini sifatnya kebalikannya histamin. Dia menyebabkan vasokonstriksi. Vaso itu pembuluh darah, konstriksi itu menyempit. Jadi kalau serotinin itu menyebabkan pembuluh darahnya menyempit. Kemudian yang ketiga bradikinin. Bradikinin itu dia mediator inflamasi yang sifatnya memproduksi nyeri. Jadi kalau ada bradikinin, itu timbul rasa nyeri karena meningkatkan sensitivitas sel nosiseptor atau sel-sel saraf yang menerima stimulus nyeri. Jadi kalau ada bradikinin, rasanya nyeri, gampangnya gitu. Kemudian prostaglandin. Prostaglandin itu mempunyai sifat seperti histamin dan seperti bradikinin. Maksudnya, prostaglandin itu menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah dan peningkatan permeabilitas serta memproduksi nyeri. Ya, ini adalah mediator inflamasi. Nah, sekarang kita yuk naik ke atas. Nah, nih, apabila terjadi respon inflamasi, maka histamin yang ada di jaringan itu memberikan perintah, wahai pembuluh darah, melebarlah. Ya. Jadi pembuluh darah itu melebar, mengalami vasodilatasi. Nah, di samping melebar, dia juga terjadi peningkatan permeabilitas kapiler ya. Jadi dindingnya memungkinkan untuk keluar sel-sel darah dan cairan ya, karena ada lubang-lubangnya tadi. Terjadilah pergerakan cairan dari kapiler, dari dalam pembuluh darah ke jaringan. Sehingga terjadi edem atau bengkak. Inilah yang namanya tumor ya. Tumor atau pembengkakan ini menekan jaringan di sekitarnya sehingga timbullah rasa nyeri atau dolor. Rasa nyeri ini juga bisa disebabkan karena pengeluaran prostaglandin dan bradikinin. Tadi ya Ibu jelaskan bahwa sifatnya prostaglandin dan bradikinin adalah produksi nyeri. Nah, jadi nyeri pada peradangan selain karena penekanan bengkak bisa juga karena peran dari prostaglandin dan bradikinin yang dia juga berespon apabila ada radang. Terus tadi vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah itu juga dapat meningkatkan aliran darah ya. Jadi karena dia melebar otomatis aliran darahnya lebih banyak daripada pas pembuluh darahnya kecil. Nah, sehingga menyebabkan kemerahan atau hiperemi, inilah yang namanya rubor. Karena banyak pembuluh darah yang mengalir di situ, maka terjadi peningkatan suhu di area peradangan karena darah itu suhunya 30 derajat anget, sehingga makin banyak pembuluh darah yang melebar dan aliran darahnya makin banyak, otomatis makin anget karena banyak pembuluh darah yang
mengalir di situ sehingga terjadilah panas atau kolor ya. Jadi ini adalah tanda-tanda radang. Oke, sampai sini udah ya, Hope. Sekarang kita bicara mengenai respon inflamasi yang terjadi karena sel-sel darah putihnya yang udah keluar tadi ya. Sel-sel darah putihnya udah marginasi tuh, udah nempel-nempel di samping di dinding pembuluh darah. Habis itu emigrasi keluar. Habis itu bergerak ya, hemotaksis tadi. Nah, setelah sel-sel darahnya ini keluar dari pembuluh darah, apa yang terjadi? Inilah yang terjadi ya. Sel-sel darah putih tadi ada 5 macam ya. Nah, kalau ada radang itu yang paling maju pertama kali ya, yang paling gercep adalah neutrofil ya. Jadi yang maju pertama kali adalah neutrofil. Neutrofil ini pertama dia menuju ke jaringan dulu ya. Tadinya kan di dalam pembuluh darah, tapi karena adanya peningkatan permeabilitas kapiler sehingga neutrofil ini bisa keluar dari pembuluh darah menuju ke jaringan. Nah, setelah neutrofil itu keluar dari pembuluh darah, berada di jaringan, ia akan memfagositosis. Fagositosis itu makan. Makan apa? Ya makan tadi yo. Yang menyebabkan radang apa? Misalkan ada bakteri yang masuk, ya bakterinya difagositosis, ya. Misalkan ada jaringan yang mati, yaitu jaringan yang mati, sel-sel yang mati itu yang difagositosis. Nah, neutrofil ini tidak mempunyai setelah dia melakukan fagositosis, setelah dia berperang, dia ternyata umurnya nggak panjang. Jadi dia mati dalam 24 jam sampai 48 jam. Jadi dia setelah berperang, memfagositosis, penyebab radang, kemudian dia mati ya. Nah, neutrofil yang mati ini menumpuk menjadi nanah ya. Kemudian selain neutrofil ada juga monosit ya. Monosit ini sama ya, karena peningkatan permeabilitas kapiler sehingga dia bisa keluar menuju ke jaringan. Dia udah keluar tuh dari pembuluh darah. Berhasil keluar, kemudian menuju ke tempat yang meradang. Nah, dia kemudian akan berubah menjadi makrofag ya. Jadi monosit itu apabila dia masih di dalam pembuluh darah. Tapi kalau dia sudah keluar dari pembuluh darah, namanya sudah bukan monosit, tapi makrofag. Nah, makrofag inilah sifatnya juga sama kayak neutrofil tadi, dia fagositosis. Dia akan memakan penyebab radang yang ada. Nah, beda dengan neutrofil. Kalau neutrofil tadi umurnya tidak panjang, ya, tapi kalau makrofag ini akan berumur lebih panjang sehingga namanya makrofag survive. Jadi dia akan terus berfungsi fagositosis selama dia masih ada, ya. Terus dia begitu kalau udah diproduksi, monositnya keluar jadi makrofag, fagositosis sampai kapan? Ya sampai penyebab radangnya habis, sampai penyebab radangnya dimakan semua sama dia begitu. Nah, selain sifatnya fagositosis, makrofag ini juga ternyata mengeluarkan sitokin. Nah, sitokin ini fungsinya untuk perbaikan sel. Nah, ini nggak dibahas di sini ya, karena nanti mungkin akan dibahas di minggu depan tentang penyembuhan luka. Ya. Oke, kemudian basofil ya, sel darah putih yang lainnya basofil. Basofil juga keluar juga tuh ya. Dia karena peningkatan permeabilitas pembuluh darah akhirnya bisa keluar menuju ke jaringan. Nah, dia di jaringan berubah menjadi sel mas. Sel mas ini adalah yang memproduksi atau melepaskan histamin, serotonin, bradikinin, prostaglandin ya. Oke. Kemudian eosinofil. Eosinofil juga ikut keluar ya, karena peningkatan permeabilitas, dia bisa keluar dari pembuluh darah menuju jaringan. Kalau eosinofil, ia akan fagositosis cacing. Jadi kalau eosinofil ini biasanya dia fungsinya adalah fagosit parasit ya. Tidak untuk fagosit yang selain parasit, biasanya dia yang parasit. Kemudian limfosit juga ikut keluar, tapi
dia sifatnya tidak fagositosis seperti teman-temannya. Dia bekerjanya agak berbeda. Dia merupakan respon humoral dan kekebalan tubuh. Ini untuk pembentukan antibodi ya, limfosit ya. Mungkin sudah dibahas di pelajaran yang sebelumnya dengan Dr. Boying ya tentang kekebalan. Nah, ini Bu Dokter juga nggak bahas lagi karena ini sudah beda lagi ya, bukan radang ya. Ini sistem kekebalan tubuh yang lain lagi ya. Seperti ini ada yang ketinggalan sebentar. Apa tadi ya yang ketinggalan? Oh ini neutrofil dan monosit ini ternyata dia mengeluarkan zat pirogen yang merangsang pengendalian suhu di hipotalamus sehingga timbullah demam. Demamnya di sini adalah demam yang sistemik. Jadi biasanya demamnya seluruh badan. Kalau yang kalor tadi kan juga panas ya. Kalau kalor tadi sifatnya lokal. Jadi misalkan yang radang adalah di sikunya, ya yang panas cuma sikunya. Kalau ini karena adanya neutrofil dan monosit tadi, dia mengeluarkan zat pirogen yang merangsangi di pengendalian suhu di hipotalamus. Nah, itu nanti muncul demam tapi demamnya udah ke seluruh tubuh. Nah, itu adalah patofisiologi secara ringkas tentang radang. Oke, sekarang Ibu balik lagi ya. Balik lagi ke PowerPoint Ibu. Soalnya tadi kecil-kecil sih. Jadi akhirnya kita pindah ke... Nah, oke, ini udah dibahas. Sekarang ke sini. Mediasi peradangan. Udah terlihat ya slide Ibu ya? Sudah, Bu. Lanjut ya. Ini sekarang tentang mediator peradangan. Jadi tadi kan udah dibahas, ada prostaglandin, ada serotinin, bradikinin, ada histamin ya. Nah, itu ya sama sih, cuman ini pembagian kelompok besar gitu loh ya. Jadi banyak sekali mediator peradangan dan dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah kelompok amina vasoaktif. Kelompok amina vasoaktif ini yang terpenting adalah yang histamin. Selain histamin masih banyak lagi mediator inflamasi yang masuk golongan amina vasoaktif, tapi yang terpenting adalah histamin. Yang kedua, kelompok yang kedua, zat-zat yang dihasilkan oleh sistem enzim plasma. Kemudian yang ketiga, metabolisme asam arakidonat. Dan yang keempat adalah produk-produk sel lain. Nah, kita coba bahas sedikit histamin ya. Histamin ini adalah amina vasoaktif yang terpenting. Ya, dia mampu menghasilkan vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas vaskuler. Tadi ya udah dibahas sering ya disebutin karena histamin nanti jadi vasodilatasi ya. Nah, sebagian besar histamin ini disimpan di sel mas ya. Sel mas itu apa? Sel mas itu basofil yang sudah ada di jaringan ya. Ini tersebar di seluruh tubuh. Kemudian kelompok yang kedua tadi adalah faktor plasma. Faktor-faktor plasma yang terpenting adalah faktor Hegeman atau faktor ke-12. Ini hubungannya dengan proses pembekuan darah dan sintesa bradikinin. Kemudian yang selanjutnya metabolisme asam arakidonat ya. Metabolisme asam arakidonat itu berasal dari fosfolipid membran sel. Jadi di membran sel itu ada fosfolipid. Nah, fosfolipid ini bentuknya tidak aktif, tapi kalau ada cedera yang masuk, ada penyebab radang yang masuk, maka fosfolipid ini menjadi aktif ya. Nah, kemudian akan berubah menjadi arakidonat. Setelah itu arakidonat ini ada 2 jalur metabolisme, yaitu yang pertama namanya siklooksigenasi, yang cara kedua adalah lipooksigenase. Nah, kemudian menghasilkan prostaglandin, tromboksan, dan lekotrin. Nah, tiga ini, prostaglandin, tromboksan, lekotrin ini bertanggung jawab terhadap sebagian besar gejala-gejala peradangan, atau ini juga namanya mediator inflamasi.
Nah, ini adalah gambar metabolisme asam arachidonat, ya. Jadi tadi asam arachidonat diproduksi dari fosfolipid, ya. Fosfolipid ada di sel-sel ya, di dinding-dinding sel. Nah, kalau ada penyebab radang masuk, masuklah fosfolipid yang tadinya inaktif berubah menjadi aktif, berubah menjadi asam arachidonat. Nah, kemudian ada dua jalur metabolisme. Yang pertama namanya jalur siklooksigenase. Yang satu namanya jalur lipooksigenase. Bisa dibikin bingung, pokoknya ada dua jalur. Nah, ending-endingnya, ujung-ujungnya akan diproduksi tromboksan sama prostaglandin kalau dari jalur yang ini, yang siklooksigenase. Kalau dari jalur yang lipooksigenase akan diproduksi namanya leukotrin. Nah, tiga hal ini, tromboksan, prostaglandin, leukotrin ini adalah mediator peradangan. Nah, ngapain sih kok sampai detail dijelaskan ini? Ini ada hubungannya dengan obat antiinflamasi, ya. Nanti adik kalau dapat pelajaran farmasi atau mungkin nanti sudah terjun praktek di rumah sakit atau di puskesmas, nanti nggak akan asing dengan namanya obat antiinflamasi. Jadi ada semacam obat yang fungsinya adalah untuk menghambat inflamasi, ya. Kenapa sih Bu Dokter? Bukannya inflamasi itu suatu bentuk pertahanan tubuh kita, bukannya bagus tuh, biarin aja radangnya. Loh, jangan salah deh. Tadi kan radang itu menyebabkan gejala macam-macam toh, ada nyeri, ada panas. Aduh, itu kalau radangnya hebat, gejalanya hebat juga. Makanya perlu obat anti radang yang setidaknya mengurangi keluhan radang tadi. Ya, ada dua golongan besar anti radang itu dibagi dua. Ada jenis yang steroid, ada yang non steroid. Ya, kalau yang golongan steroid itu namanya anti-inflamasi steroid. Ya, contohnya hidrokortison, prednison, betametason, dexamethasone, ada metilprednisolon, ya. Nah, ini obat ini yang steroid dia bekerjanya di sini di fosfolipid. Jadi dia mencegah pembentukan asam arachidonat dengan memutus di sini. Jadi fosfolipidnya tidak diubah menjadi asam arachidonat. Kalau yang steroid ini kerjanya di sini, ya, di sini. Nah, golongan antiinflamasi yang kedua, penggolong yang kedua, obat antiinflamasi yang non steroid, ya. Kalau yang non steroid ini menghambat enzim yang di sini deh, yang di siklooksigenase. Jadi menghambatnya di sini sehingga tidak terbentuk prostaglandin, tidak terbentuk tromboksan, ya. Nah, kalau obat-obat yang non steroid itu contohnya banyak sekali macamnya, ya. Sebentar. Banyak sekali, tapi yang sering digunakan di praktisi, ya, di klinis itu ibuprofen, ya. Sering dengar kan ibuprofen? Ibuprofen dia adalah antiinflamasi, tapi dia juga bersifat sebagai antipiratik, bisa menurunkan panas. Ketoprofen, ya, ketoprofen itu antiinflamasi dan dia sebagai anti nyeri. Kemudian ada diklofenak, ya, itu bisa natrium diklofenak, kemudian kalium diklofenak, ya. Kemudian yang sering dipakai juga asam mefenamat, ya, piroksikam, fenilbutazon. Ini adalah contoh-contoh obat inflamasi yang non steroid, ya. Gitu. Oke, lanjut. Kemudian ini Ibu sampaikan mengenai istilah-istilah inflamasi, ya. Berikut ini ada 39 macam istilah peradangan yang sering terjadi pada manusia. Nanti bisa dibaca sendiri ya, Dek, ya. Biasanya sih kalau radang itu belakangnya ditambahi itis, ya. Misalkan faringnya radang menjadi faringitis. Kemudian
tonsilnya meradang, tonsilitis ya. Jadi seperti itu. Misalkan gastritis dari gaster ya, gasternya meradang jadi gastritis. Nah ini nama-nama aja, nanti bisa dibaca sendiri ya. Kemudian ada banyak ini. Nah, limfadenitis, peradangan pada kelenjar limfe. Kemudian artritis, peradangan pada sendi, ya. Keratitis, peradangan pada kera. Oh tidak, peradangan pada kornea ya, keratitis. Masa peradangan pada kera. Ya. Terus, nah sudah, alhamdulillah. Slide-nya Ibu udah selesai. Ini slide terakhir tentang penugasan yang minggu depan ya. Ibu sampaikan dulu ya, nanti habis ini boleh tanya jawab. Jadi di RPS yang Ibu terima dari Bamada itu mulai minggu depan kita tidak lagi sistem seperti ini ya, Ibu menerangkan, kalian mendengarkan dan bertanya jawab. Kita sedikit berlatih kalian yang menerangkan ya. Penugasan terstruktur, presentasi kelompok 1 dan 2. Jadi kemarin Ibu sudah japri ke sipennya untuk kelas 1C dibagi 10 kelompok. Nah, besok yang maju duluan kelompok 1 sama 2. Tugasnya apa? Nanti bikin pemaparan ya, dibuat PowerPoint aja yang sederhana, enggak apa-apa deh. Ya. Soalnya kan biar cepat juga. Jadi nanti presentasinya 2 kelompok biar cepat biar nyampe waktunya ya. Nanti yang dibahas apa? Jadi masing-masing kelompok itu bikin masih tentang materi peradangan, masih lanjut tentang proses peradangan ya. 1, peran leukosit pada peradangan ya. Jadi leukosit itu tadi ya Ibu udah sampaikan, leukosit ada 5 ya. Nah, itu dijelasin tuh peran-perannya masing-masing ngapain. Udah kan tadi, ya nggak apa-apa, nanti besok diulang sama kalian ya. Kemudian yang kedua, proses penyembuhan luka ya. Kemudian yang ketiga, faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka dan peradangan. Yang keempat, aspek sistemik terhadap peradangan. Jadi monggo adik bisa cari literaturnya di buku patofisiologi, bisa ambil itu. Nah, udah pernah lihat buku ini belum? Belum, Bu. Belum? Iya, belum, Bu. Oh, belum. Ya nggak harus dari ini sih, nggak harus dari buku patofisiologi ini, monggo dari buku-buku lain boleh ya. Tapi kalau Ibu biasanya ngajarnya ngambilnya dari sini, buku patofisiologi ya. Banyak kok, nggak harus dari sini ya, literatur silahkan kalian cari sendiri. Itu tadi nanti jadi ada 4 hal ya, yang nanti harus dipresentasikan oleh kelompok 1 dan 2. Oke, monggo kita tanya jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Oh ya, maaf sebelum tanya jawab, Ibu kayaknya dulu pernah utang ya. Bukan utang duit, utang ini pertanyaannya Sipen tentang demensia. Ya kan? Iya, Bu. Masih ingat nggak? Yang nanya masih ingat nggak? Masih. Oh, masih. Oke, jadi udah Ibu cari tahu ya. Mohon maaf kalau Ibu emang nggak begitu mudah paham sekali. Ibu bilang aja itu PR buat Ibu. Nanti Ibu cari, daripada saya Ibu nerangin salah ya, memblosokkan kalian, bahaya sekali. Mana tadi ya? Ini. Oh, bukan yang ini. Sebentar, satu lagi. Yang ini. Oh, kok belum ganti ya? Sebentar. Nah, Ibu share dulu gambarnya. Nih. Ya. Jadi kemarin tanya ya tentang
Dina ya, kemarin saya tanya Dina. Dina kemarin nanya, apa sih bedanya demensia sama Alzheimer? Itu kan kemarin kita bahas mengenai penyakit degeneratif. Jadi setelah Ibu cari di literatur yang insya Allah ini valid ya. Jadi ternyata ini kayak payung demensia ya. Ini payung demensia. Kelihatan ya slide-nya ya? Kelihatan, Bu. Iya. Demensia. Jadi Alzheimer itu adalah salah satu bentuk dari demensia ya. Jadi kalau demensia itu umbrella term for loss of memory ya. Jadi kehilangan ingatan ya dan perubahan pola pikir ya. Nah, itu dibedakan menjadi 5 macam. Ada Alzheimer, ada Lewy body demensia, ada vascular demensia ya. Ada frontotemporal demensia, ada other Parkinson, Huntington ya. Jadi ini ada 5 penggolongan demensia. Nah, salah satunya adalah Alzheimer. Nah, kalau bicara mengenai gejalanya, gejalanya seperti ini ya. Jadi aduh sayangnya ini masih dalam in English ya. Jadi gejalanya memang agak-agak mirip, tapi tetap ada perbedaan kalau mau dicermati ya. Jadi kalau Alzheimer itu gejalanya seperti kehilangan memori ya, kehilangan apa namanya memori. Jadi daya ingatnya berkurang ya. Khususnya nama ya, lupa nama. Kemudian ada gangguan bicara ya, kemudian lupa yang cepat lupa ya. Nah ini bedanya seperti ini ya. Nah monggo kalau nanti mau diartiin sendiri nggak apa-apa, nanti tak share wes ke dirimu. Jadi ini bedanya di gejalanya ya. Nah ini kalau bingung ya mending biar dokter spesialis saraf saja yang menegakkan diagnosa ini. Oke. Jadi kalau demensia itu payungnya, Alzheimer adalah salah satu bentuk dari demensia. Begitu ya? Iya, Dina? Iya, Bu. Berarti Alzheimer itu salah satu macam dari demensia. Iya. Baik, terima kasih Bu jawabannya. Iya. Oke, yuk kita tanya jawab ke materi peradangan. Ada barangkali ada? Tunggu. Kalau untuk tugas ya, gimana? Iya, ada pertanyaan. Ya, silakan. Siapa yang bertanya? Dina? Tahap awal inflamasi itu ya, Bu, permeabilitas vaskular itu meningkat ya? Iya. Inflamasi itu gimana? Putus-putus suaranya. Mengapa permeabilitas vaskular meningkat pada tahap awal inflamasi? Mengapa terjadi peningkatan permeabilitas vaskular pada tahap awal inflamasi? Iya, Bu. Betul. Oh, mengapa? Karena pengaruh dari mediator inflamasi, yaitu histamin. Ya, jadi kan tadi di dalam jaringan itu tersebar histamin ya. Histamin itu tadi kan yang dihasilkan dari sel mas ya. Nah, sel mas itu menghasilkan histamin. Nah, begitu ada inflamasi yang masuk, maksudnya ada penyebab radang yang masuk, itu yang bereaksi adalah mediator inflamasi, antara lain histamin, ada prostaglandin. Nah, itu dia sifatnya tadi vasodilatasi, sehingga pembuluh darahnya melebar. Begitu. Jadi karena faktor pengaruh itu ya, mediator inflamasi ya, Bu? Iya, karena pengaruh mediator inflamasi. Betul. Oh iya. Terima kasih, Bu.
Sama-sama. Yuk, ada lagi. Ayo, yang lain. Tapi ada gambaran nggak tadi tentang kalor, rubor, dolor, mekanismenya? Ada gambaran ya? Apa Iya. mudeng apa mubeng? Beda ya, mudeng itu ngerti, mubeng itu pusing. Di sini sebagian besar mudeng ada mubeng. Mudeng. Mudeng. Mudah-mudahan yang lainnya mudeng ya, bukan mubeng. Hambulah ngomong-ngomong kayak bu dokter ya. Jangan ah. Yuk, ada yang bertanya? Atau sudah jelas semua atau aduh pusing. Memang sebenarnya pelajaran patofisiologi itu susah, kalau menurut saya susah. Itu pun pernah kita akui. Kita tuh maksudnya saya dengan dokter Boeing pernah sama-sama curhat. Ngajar patofisiologi ke angel, iyo emang angel ya. Karena memang kita berusaha menyampaikan hal yang angel supaya bisa dimengerti gitu aja sih. Mau di chat boleh? Kalau malu bersuara. Oh, chatnya masih kosong ya. Mau ini aja. Ada yang bertanya enggak? Tentang penugasnya jelas ya? Penugasnya jelas nggak? Jelas, Bu. Izin bertanya, Bu. Siapa yang mau bertanya? Kenalkan, nama saya Jeffrey Nurisman. Nomor absen berapa, Jeff? 49, Bu. 49, ya. Gimana, Jeffrey? Kenapa kebanyakan obat anti nyeri ada risiko kardiovaskulernya? Mengapa obat apa? Anti nyeri? Kebanyakan obat anti nyeri, ya. Ada Mempunyai risiko. efek kardiovaskuler? Iya. Kardiovaskuler, maksudnya gimana? Contoh obatnya apa? Kayak diclofenac kayak gitu, Bu. Ada risiko kardiovaskulernya. Oh, gini. Diclofenac ya? Iya. Bukan menurut saya bukan ke kardiovaskuler deh, tapi ke ulcerogenik. Jadi ingat nggak kemarin pas yang pertama kali kita bahas tentang ulcus pepticum di pelajaran yang dulu kita bahas tentang penyakit-penyakit di saluran pencernaan, ada namanya ulcus pepticum. Nah, itu salah satu faktor pencetusnya adalah obat-obatan ulcerogenik. Nah, obat-obatan ulcerogenik adalah obat-obatan yang bisa menyebabkan ulcer. Ulcer itu luka. Luka di mana? Ya di gaster, ya di lambung. Contohnya adalah obat-obatan tadi, non-steroid antiinflamasi. Jadi seperti diclofenac, asamefenamat, ibuprofen, ketoprofen, itu pada orang-orang tertentu itu tidak tahan. Jadi kalau makan obat itu, kemudian perutnya sakit, perih, karena dia memang efek sampingnya adalah ulcerogenik, bisa menyebabkan luka di gaster. Ya. Jadi kalau menurut saya diclofenac pengaruhnya bukan ke kardiovaskuler, tapi ke pencernaan. Gitu, Jeff. Oh iya, Bu. Terima kasih, Dokter. Oh ya. Ada lagi? Sudah tidak ada pertanyaan? Sepertinya nggak ada ya, Dina ya? Iya, Bu. Ya, oke. Mudah-mudahan sih harapan Ibu tidak tambah bingung, tapi setidaknya ada gambaran lah, ya. Iya.
Oke, kemudian nanti untuk tugasnya silakan dipersiapkan sebaik-baiknya. 2 kelompok itu buat PowerPoint, nanti monggo ditunjuk salah satu sebagai apa ya, perwakilan untuk menyampaikan. Nanti kemudian setelah disampaikan bisa tanya jawab ya. Gitu ya. Untuk minggu depan seperti itu. Nanti Ibu dengerin, nanti kalau misalkan yang kelompok 1, 2 bisa menjawab, dipersilakan menjawab ya. Kalau misalkan nanti ada yang belum, ada yang mungkin pemahamannya agak keliru, nanti Ibu baru bisa meluruskan gitu ya. Tapi cenderung kalianlah yang aktif ya untuk minggu depan. Mungkin karena ini tidak ada lagi yang bertanya, nggak apa-apa lah, belum ada 15.40 ya, baru 15.22. Kita akhiri aja dulu, nggak apa-apa ya. Iya, Bu. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, udah selesai. Mohon maaf ya Ibu ya, kalau misalkan dalam menjelaskan kok mumet toh Bu, aku kira mudeng, mohon maaf. Ibu tuh berusaha menjelaskan sejelas-jelasnya, tapi mungkin karena keterbatasan Ibu mungkin belum jelas, mohon maaf ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di minggu depan. Allah masih kasih kesempatan kita bertemu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Izin live ya, Nak. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mama kita sesiap kasih tuh bilang mama bantu bikin sendiri cipta.